Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-20. Hidung Belang Berkipas Sakti, bagian yang ketiga. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Suasana sehening di pekuburan. Semua yang bertempur laksana dipukul oleh satu kekuatan gaib. Semua sama memutar kepala, berpaling ke jurusan munculnya seorang nenek-nenek aneh bertubuh kurus kering, bermuka perot seperti Warok Grimbil. Nenek-nenek ini pun memiliki tubuh pendek kate. Dia mengenakan jubah yang amat dalam hingga menjelar sampai ke tanah. Setiap langkah yang dibuatnya menyebabkan debu mengepul ke udara. Jubah yang dikenakannya bukan jubah sembarangan jubah. Pakaian ini mulai dari atas sampai ke bawah digantungi dengan puluhan, bahkan mungkin ratusan pisau-pisau kecil. Pisau-pisau seperti inilah yang telah mengakhiri nyawa 5 prajurit kerajaan tadi. Muning keweni, seru Warok Grimbil. Suara dan wajahnya menunjukkan kegembiraan luar biasa. Semangat dan nyalinya tampak berkobar kembali ketika melihat siapa yang datang. Demikian pula anggota-anggota rampok lainnya yang sebenarnya sudah siap-siap untuk ambil langkah 1000. Muning, syukur kau datang. Lekas bunuh kerak-kerak kerajaan itu. Perwira keparat ini lebih dulu. Muning keweni, demikian nama si nenek kate, ternyata adalah kakak kandung Warok Grimbil. Dia bertempat tinggal di sebuah pulau di pantai utara. Dalam dunia persilatan, karena kehebatannya memainkan pisau kecil, nenek ini diberi julukan Iblis Pisau Terbang. Seperti juga adiknya, Muning keweni pun bukanlah manusia baik-baik. Ilmu kepandaiannya dipergunakan untuk malang melintang berbuat kejahatan sekehendak hatinya. Di samping itu, nenek tua yang hanya tinggal beberapa meter dari liang kubur ini juga ternyata masih genit. Suka daun muda alias senang pada laki-laki yang jauh lebih muda, apalagi tampan. Memandang kepada adiknya yang melirik pada Sanjaya, si nenek muka perot cengar-cengir lalu berkata, "Hanya seekor kucing dapur begini kau sudah tidak mampu menghadapinya, Grimbil. Betul-betul membuat aku tidak punya muka menjadi kakakmu." Muning keweni memandang berkeliling, lalu membentak pada anggota-anggota rampok yang memandang angker padanya. "Kalian kenapa melongo? Ayo musnahkan prajurit-prajurit kerajaan itu. Itu urusan kalian." Anak-anak buah Warok Grimbil yang sudah tahu siapa adanya nenek tua tersebut timbul kembali keberaniannya. Mereka serempak menyerbu prajurit-prajurit kerajaan. Muning keweni maju 2 langkah, kedip-kedipkan mata kirinya untuk menuding dengan jari telunjuk tangan kirinya tepat-tepat ke arah Sanjaya yang tegak 8 langkah di hadapannya. "Perwira, membunuhmu sama mudahnya dengan membalikan telapak tanganku." Begitu tukas Sanjaya. Sejak tadi dia sudah berwaspada. Cara muncul dan gerak-gerik nenek ini cukup menyatakan bahwa dia bukan sembarangan. Tingkat ilmunya juga jauh lebih hebat dari Warok Grimbil, mungkin mendekati kepandaian gurunya Eyang Wulur Pamenang. Si nenek tertawa dan kedipkan lagi mata kirinya. "Sangat mudah," kata Muning keweni pula. "Tapi orang segagahmu terlalu sayang. Kalau harus mati muda, mati percuma. Jika kau bersedia ikut denganku dan jadi peliharaanku, selama 5 tahun akan kuampuni kau punya nyawa." Air muka Sanjaya menjadi gelap merah. Muning keweni tertawa gelak-gelak. "Tua bangka peot, tak tahu diburuk diri. Tak ingat liang kubur sudah menganga, masih saja punya otak.
kotor cabul. Ahai, orang muda jangan bicara kelewat menghina, sahut Muning Keweni. Seraya usap-usap kedua pipinya yang kempot berkerut. Aku memang sudah tua, sudah peot. Tapi bukan tua sembarangan tua, bukan peot sembarangan peot. Sekali kau merasakan kehangatan pelukanku, sekali kau tidur denganku, seumur hidup kau akan mengekor kemana aku pergi. Hihihihi. Warok Grimbil yang tidak sabar melihat tingkah laku kakaknya itu berteriak, "Muning, kau tunggu apa lagi? Bunuh bangsat itu!" "Sabar, sabar adikku. Kalau aku bisa mendapatkan keuntungan dari daun muda ini, bukankah lebih baik dia dibiarkan hidup untuk sementara?" Warok Grimbil mengomel panjang pendek. Dia maklum tak bakal dapat memaksa kakaknya yang beradat aneh itu. Saking kesal akhirnya dia duduk menjelepok di tanah sambil coba mengobati cedera di sikunya. "Perwira," kembali Muning Keweni membuka mulut sambil kedipkan mata kiri dan sunggingkan senyum di mulut yang peot. "Coba kau pikir baik-baik, inginkan hidup berarti kau bakal mendapat banyak kenikmatan dariku. Inginkan mati, maka kau bakal menemui ajal secara mengenaskan detik ini juga. Nah, pilih yang mana? Aku lebih suka mati berkalang tanah daripada menjadi budak peliharaan." "Manusia mesum macammu," jawab Sanjaya. Si nenek geleng-geleng kepala. "Apakah mesti kubuktikan sekali lagi bahwa kematianmu itu nantinya benar-benar amat mengerikan? Nah, kau saksikanlah." Hampir tak terlihat kapan dia menggerakkan kedua tangannya. Tiba-tiba terdengar suara bergemerincingan. Sedetik kemudian diikuti oleh pekik susul menyusul. Sanjaya memutar tubuh ke belakang. 8 prajurit kerajaan yang tengah bertempur melawan anggota rampok roboh menggeletak. Di kepala masing-masing menancap pisau kecil yang telah dilemparkan Muning Keweni. Ketegangan yang menggantung di udara dirobek oleh suara tawa cekikikan Muning Keweni. "Indah atau sangat mengerikan kematian itu, hai perwira muda." "Memang mengerikan perempuan iblis," sahut Sanjaya dengan kertakan rahang. "Tapi tidak lebih mengerikan dari kematian yang bakal kau terima. Lihat." Sanjaya pukulkan tangan kanannya ke depan. Selarik sinar yang memiliki 3 warna yaitu merah, biru, dan kuning menderu ke arah Muning Keweni. "Pukulan 3 racun," seru si nenek dan cepat menyingkirlah Dala. "Apakah kau muridnya si Wulur Pamenang? Jadi si tua bangka perot itu masih juga belum mampus, ha? Hatimu jahat dan mulutmu kotor," teriak Sanjaya. Pemuda itu marah sekali karena gurunya dihina dengan sebutan demikian rupa. Kali ini dia lancarkan lagi pukulan 3 racun dengan tangan kiri kanan. Muning Keweni jatuhkan diri sama rata dengan tanah. Serentak dengan itu dia cabut 5 buah pisau kecil dan melemparkannya ke arah Sanjaya. Karena saat itu dia tidak bersenjata, terpaksa pemuda ini jatuhkan diri ke tanah. Namun dari belakang sana Muning Keweni kembali melemparkan 5 buah pisau. Sanjaya bergulingan di tanah, tapi tak urung salah satu pisau itu masih sempat menghantam tubuhnya, menancap di dada sebelah kanan. Perwira muda itu mengeluh. Dengan menahan sakit dia cabut pisau tersebut, langsung menyerbu ke arah si nenek. Muning Keweni alias iblis pisau terbang menyambut dengan tawa mengejek. Tubuhnya berkelebat lenyap. Dia sama sekali tidak melancarkan serangan. Agaknya sengaja memamerkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi. Dengan berkelebat kian kemari laksana bayang-bayang semua serangan Sanjaya dielakkannya dengan gampang. Di saat itu Sanjaya merasakan dadanya yang bekas ditancapi pisau lawan sakit sekali. Napasnya menyesak dan kerongkongannya panas seperti tersekat. Serangannya menjadi kendor bahkan ketika pandangannya menjadi gelap. Pemuda ini hanya bisa berdiri terhuyung-huyung. Bumi ini laksana terbalik di matanya. Muning Keweni tersenyum. "Racun pisau telah bekerja. Racun pisau telah bekerja," katanya dalam hati.
lalu hentikan gerakannya. Dia maju beberapa langkah menghampiri Sanjaya dan berkata, "Orang muda, sekarang maut ada di depan hidungmu. Jika kau bersedia ikut denganku, akan kuberikan obat penawar racun. Tapi jika kau tetap membandel, 1 jam di muka nyawamu tak akan tertolong lagi. Lebih baik mati, 1000 kali lebih baik mati daripada menyerahkan diri ikut dengan iblis macammu," sahut Sanjaya. Suaranya demikian perlahan seperti berbisik. Kedua kakinya tertekuk, tubuhnya terkulai dan jatuh ke tanah. Dari mulutnya keluar ludah membusah. Dalam keadaan seperti itu, dilihatnya Warog Grimbil memungut sebatang golok dan lari ke arahnya seraya berteriak, "Muning Keweni, jika kau tidak mau membunuhnya, biar aku yang bikin mampus bangsat ini." Sesaat kemudian golok di tangan kiri kepala rampok itu diayunkan ke arah batok kepala Sanjaya. Si perwira muda itu tak mampu berbuat apapun selain dia menunggu kematian. Sekujur tubuhnya panas dingin akibat racun pisau. Di saat kematian datang itu terbayang olehnya wajah gurunya, wajah Wulandari. Terakhir sekali dia berseru menyebut nama Tuhan. Selama seorang manusia tidak melupakan Tuhannya, maka selama itu pula Tuhan ingat kepadanya. Begitulah yang terjadi dengan Sanjaya. Pada detik golok di tangan Warog Grimbil akan membelah batok kepala perwira muda itu, entah dari mana datangnya, melayanglah sebuah batu sebesar kepalan. Terdengar pekik kepala rampok itu, sikut kirinya hancur, golok terlempar dari tangannya. Dengan demikian, kedua sikut kiri kanan kepala rampok itu mengalami cedera parah. Sebelum Sanjaya jatuh pingsan, masih sempat dilihatnya kemunculan seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian serba putih, berdiri di bawah cucuran atap sebuah rumah sambil bertolak pinggang dan cengar-cengir seenaknya seperti orang kurang waras. "Anjing kurap, setan alas, siapa kau?" bentak Muning Keweni menggeledak dan marah, sementara adiknya Warog Grimbil terkapar di tanah mengerang kesakitan. Pemuda di bawah cucuran atap kembali menyeringai dan keluarkan suara bersiul, "Haram jadah," maki Muning Keweni. Sekali tangannya bergerak, 5 pisau kecil terbang ke arah si pemuda. Di seberang sana pemuda berambut gondrong itu kembali keluarkan suara bersiul. Dia telah lama mendengar kehebatan nenek-nenek bertubuh katai itu. Karenanya begitu diserang segera dia pukulkan tangan kirinya. Satu gelombang angin bersiul menerpa 5 pisau terbang. Senjata-senjata maut beracun itu mental dan hebatnya kini membalik menggempur pemiliknya setir. Kagetnya Muning Keweni, bukan alang kepalang cepat dia menyingkir. Selama malang melintang memegang gelar iblis pisau terbang, hanya ada satu tokoh silat yang pernah membendung bahkan mengembalikan serangan pisaunya. Tokoh silat itu adalah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul yang kini sudah mati, yaitu ketika terjadi perselisihan antara sesama tokoh-tokoh golongan hitam. Dengan mata membeliak, hatinya bertanya-tanya siapa gerangan adanya pemuda berambut gondrong yang memiliki kepandaian bukan sembarangan ini. "Muning Keweni," tiba-tiba si pemuda berseru membuat kaget si nenek. "Ladalah, kowe kenal namaku?" tukas iblis pisau terbang. Tanpa acuhkan keterkejutan orang, si rambut gondrong kembali berkata, "Seminggu lalu secara biadab kau menghancurkan seluruh pesantren Bintang Hijau di Lembah Beringin." "Oh, jadi kau anak murid pesantren Bintang Hijau yang datang untuk membantu balas," bentak Muning Keweni. "Siapa aku kau tak perlu tahu. Setiap orang yang berada di jalan kebenaran berhak meminta pertanggungjawabanmu atas semua kejahatan yang telah kau lakukan." "Hebat sekali," sahut Muning Keweni lalu tertawa panjang. 6 tokoh silat kelas 1 pernah mengeroyokku 1 bulan lalu.
Mereka juga bicara tentang segala macam kebenaran dan tanggung jawab. Dan mereka semua mampus di tanganku. Memang betul ada kalanya kejahatan itu dapat menghancurkan kebenaran, tapi tidak selamanya. Ucapanmu tinggi dan sombong. Melihat tampangmu yang tolol, kau tentu bukan seorang terpelajar, apalagi sastrawan. Di samping itu, aku tidak terlalu suka mendengar obrolan panjang lebar. Lekas terangkan siapa kau dan ilmu kepandaian apa yang hendak kau andalkan hingga berani datang untuk jual tampang di hadapanku, si iblis pisau terbang. Aku utusan kematian, mewakili malaikat maut untuk minta roh busukmu, sahut pemuda berambut gondrong. Menggeledaklah kemarahan Muningkawani, rahangnya bertonjolan dan matanya membeliak, didahului oleh pekikan keras. Nenek ini melompat ke muka seraya lancarkan satu tendangan dan dua pukulan tangan kosong yang hebat. Ciat! Pemuda rambut gondrong membentak nyaring dan berkelebat ke samping. Tangannya yang mengepal dipukulkan ke depan, terdengar angin bersiul. Muningkawani tersentak kaget ketika merasakan tubuhnya terapung di udara. Tak bisa maju lagi, laksana ditahan oleh selapis dinding yang amat atos. Dinding angin berhembus, dinding menindih. Seru nenek kate itu begitu dia mengenali pukulan pertahanan yang dilepaskan lawan. Melihat kenyataan ini, tergetarlah hatinya. Mukanya menjadi pucat. Kini dia sudah dapat memastikan siapa adanya pemuda gondrong itu sebagai tokoh silat golongan yang sudah terkenal di 8 penjuru angin. Tentu saja Muningkawani tidak mau memperlihatkan kegentarannya. Setelah melompat ke samping guna menghindarkan terpaan angin pukulan lawan, secepat kilat dia lemparkan setengah lusin pisau beracun. Serangan ini masih disusul lagi dengan satu pukulan tangan kosong yang mengeluarkan sinar biru menggigitkan. Baik pisau terbang maupun pukulan tangan kosong, keduanya sama mengandung racun yang amat jahat. Pemuda rambut gondrong melompat 2 tombak ke udara. Dari atas dia lalu melepaskan satu pukulan dahsyat yang selama ini merupakan pukulan yang telah menggentarkan dunia persilatan. Iblis pisau terbang berseru tegang ketika melihat sinar putih menyilaukan laksana kilat dari langit, menyambar panas ke arahnya. Pukulan sinar matahari. Nenek itu membuang diri ke samping, bergulingan di tanah untuk kemudian berdiri dengan kedua tangan dipentangkan di depan dada menjaga segala kemungkinan, sementara wajahnya yang keriput kelihatan bertambah pucat. Pukulan sinar matahari yang dilepaskan si pemuda yang dengan demikian menyatakan bahwa dia adalah bukan lain Wiro Sableng yang bergelar pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede. Seruan Muningkawani yang menyebut nama pukulan yang barusan dilepas lawan lenyap ditelan gelegar suara beraduknya sinar pukulan itu dengan sinar biru yang dilepaskan Muningkawani untuk mempertahankan diri. Dua pukulan itu laksana raksasa berkecamuk bergelungan, lalu memecah ke kiri untuk kemudian menyerempet sisa-sisa prajurit dan anggota-anggota rampok yang masih bertempur. Terdengar pekik-pekik kematian, semuanya terkapar di tanah dengan tubuh hangus laksana dipanggang. Muningkawani merasakan dadanya berdenyut-denyut. Menggempur pemuda itu sampai 50 atau 100 jurus sekalipun, belum tentu dirinya akan sanggup mengalahkannya. Karenanya daripada membuang-buang waktu dan bukan mustahil dia bisa celaka, maka nenek ini segera menyambar dan mendukung tubuh adiknya. Untuk tidak kehilangan muka dia berkata, "Pendekar 212, sayang aku tak punya waktu banyak. Jika nyalimu benar-benar besar, aku tunggu kau malam bulan purnama besar di pekuburan Lumbung." Nenek keriput. "Kau mau kemana?" sentak Wiro Sableng. "Apa yang telah kau mulai hari ini harus diselesaikan hari ini juga." Iblis pisau terbang pencongkan mulut, lengan tangan kanannya lemparkan 3 buah pisau ke arah Wiro Sableng.
Pendekar ini cepat menghantam serangan lawan dengan pukulan tangan kosong. Namun pisau-pisau yang dilemparkan si nenek kali ini bukan sembarangan pisau. Karena begitu angin pukulan Wiro membentur badan pisau, ketiga pisau itu yang bagian dalamnya mempunyai rongga meledak dan 3 gulungan asap hitam menggebu menutupi pemandangan. Kurang ajar, maki Wiro dan sadar kalau sudah tertipu. Tak menunggu lebih lama, dia segera lepaskan 2 pukulan sinar matahari ke jurusan di mana Muning Kemeni sebelumnya tadi Tapi si nenek katai tidak bodoh. Begitu asap bertabur, dia melompat 3 tombak ke samping kiri untuk kemudian lenyap di dalam rimba belantara bersama adiknya. Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan memandang berkeliling. Mayat bertaburan di mana-mana. Perkampungan yang di tengah hutan itu sesunyi di pekuburan. Wiro melangkah mendekati sosok tubuh Sanjaya. Ditotoknya tubuh perwira yang malang itu di beberapa bagian, kemudian dipanggulnya meninggalkan tempat itu. Di barat langit telah kuning kemerahan. Sebentar lagi sang surya akan segera tenggelam. Pendekar 212 Wiro Sableng tinggalkan hutan Walu dengan berlari cepat ke jurusan selatan. Telaga itu terletak di antara 2 kaki bukit. Bulan sabit tampak menggantung tinggi di langit. Sebentar-bentar tertutup angin kelabu yang berarak ke arah timur. Sebuah api unggun menyala di salah satu tepian telaga. Tak berapa jauh dari api unggun kelihatan 2 orang lelaki duduk berhadap-hadapan. Sebaiknya kau berbaring saja perwira, agar kau bisa istirahat dan jalan darahmu teratur. Lagi-lagi kau memanggilku dengan sebutan perwira itu, Wiro. Namaku Sanjaya. Wiro cuma cengar-cengir. Berbaringlah, katanya. Sanjaya gelengkan kepala. Dia memandang pada balutan di dadanya. Bubuk obat yang kau berikan ternyata mujarab sekali. Aku telah berhutang nyawa terhadapmu. Jangan kau sebut-sebut lagi hal itu. Menyebutkannya atau tidak, namun itu adalah kenyataan. Sanjaya diam seketika lalu. Bagaimana kau bisa muncul di perkampungan rampok itu? Tanyanya kemudian. Aku memang sudah sejak lama memburu bangsa tua Bangka berjuluk iblis pisau terbang itu. Kejahatannya benar-benar telah lewat takaran. Terakhir sekali dia memusnahkan secara kejam pesantren Bintang Hijau di Lembah Beringin. Jejaknya kuikuti sampai ke dalam rimba berantara Waru. Justru ku ketahui di situ juga bersarang gerombolan rampok ganas pimpinan Warok Grimbil. Menurut keterangan yang kudapat, Warok Grimbil masih bersaudara kandung dengan iblis pisau terbang. Ku jelajahi rimba belantara dan akhirnya betul-betul bertemu 2 manusia jahat itu. Tapi sayang keduanya berhasil meloloskan diri. Lalu Miro menerangkan bagaimana dia telah tertipu oleh 3 pisau terbang Muning Kemeni. Karena sudah merasa sangat dekat dengan Wiro, maka tanpa ditanya Sanjaya menuturkan pula tugas yang dijalankannya atas perintah Sri Baginda, yakni membasmi komplotan rampok jahat Warok Grimbil, menangkap pemimpinnya hidup atau mati. Semua prajuritku menemui kematian, keluh Sanjaya. Bagaimana aku bisa kembali ke kota raja begini rupa? Tak usah khawatir, cepat atau lambat tentu ada orang lain yang akan membekuk kedua manusia jahat itu. Betul, tapi aku yang ditugaskan untuk membasminya. Justru aku sendiri yang selamat. Tidak mustahil orang akan berprasangka buruk padaku. Kalah atau menang dalam satu pertempuran adalah satu hal yang lumrah, sobat, menghibur Wiro. Ya, kekalahan yang terlalu pahit untuk ditelan, desis Sanjaya. Dia teringat pada gurunya dan menyambung dengan suara perlahan. Yang akan mengalami kekecewaan besar adalah Eyang Wulur, pamenang guruku. Dia tentu malu mempunyai seorang murid yang tidak berguna macamku ini. Aku sendiri tak punya muka untuk bertemu dengan dia. Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan tertawa. Jangan putus asa Sanjaya. Kita harus ingat betapapun tingginya ilmu seseorang,
Kelak ada orang lain yang lebih tinggi kepandaiannya. Di luar langit ada langit lagi. Begitu orang memberi perumpamaan. Sanjaya menghela nafas dalam dan memandang ke utara, di mana dalam gelapnya malam sepasang matanya masih mampu melihat puncak gunung Selamat menghitam di kejauhan. Berada di situ, pemuda ini sama sekali tidak mengetahui malapetaka yang telah menimpa gurunya serta tunangannya 2 bulan yang lewat. Kedai Pak Tanu terletak di tengah pasar di pusat kota Bumi Ayu. Merupakan kedai yang buka siang malam di kota kecil itu. Karena Bumi Ayu menjadi pusat persimpangan lalu lintas dari 5 jurusan, maka meskipun kecil tapi sepanjang hari sampai malam kota ini senantiasa ramai. Kedai Pak Tanu terkenal sampai kemana-mana dan selalu ramai pengunjungnya. Sebenarnya makanan yang dimasak Bu Tanu tidak terlalu luar biasa, namun orang selalu datang ke sana untuk makan atau minum karena harganya murah. Dan ada hal lain lagi yang membuat orang mengalir sepanjang hari masuk ke kedai tersebut. Pak Tanu mempunyai 2 orang anak, satu lelaki seusia 10 tahun, sedang satu lagi perempuan yang sudah remaja putri berkulit hitam manis dan berparas cantik, hidung mancung, bibir kecil, dagu laksana lebah bergantung, leher jenjang, alis laksana bulan sabit, dan bulu mata panjang melentik. Ditambah pula dengan lenggak-lenggoknya ketika berjalan serta sikapnya yang genit manja. Semua itulah yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa kedai Pak Tanu terkenal dan banyak dikunjungi orang. Selaku pemilik kedai, Pak Tanu agaknya memang sengaja menyuruh anak gadisnya itu duduk di kedai untuk melayani para tamu. Colak-colek dan cubitan tangan lelaki-lelaki bagi Sri Wening, begitu nama putri Pak Tanu, sudah merupakan hal-hal yang biasa. Malah tak jarang banyaklah yang tergila-gila padanya. Makin banyak yang tergila-gila berarti tambah banyak tamu yang datang dan tambah penuh kocek Pak Tanu. Sedemikian banyak para pemuda dan para pedagang yang terpikat, namun sebegitu jauh tak seorang pun yang bisa mendekatinya. Banyak yang melamar, malah semua ditolak, jinak-jinak merpati. Begitulah julukan yang diberikan orang pada Sri Wening. Satu malam hujan lebat sekali. Di kedai Pak Tanu terdapat sekitar selusin tamu. Kebanyakan di antara mereka minum teh atau kopi hangat sambil merokok, dan tentunya tak lupa melirik putri pemilik kedai yang hitam manis itu. Kadang-kadang seseorang sengaja menghabiskan minumannya cepat-cepat agar bisa minta minuman baru, dan dengan demikian berkesempatan untuk mengganggu, meraba, atau mencolek Sri Wening yang datang melayani. Pada saat hujan lebat berganti rintik-rintik, masuklah seorang tamu muda berpakaian sederhana. Dia memandang dulu seputar kedai, lalu memilih tempat duduk di sudut yang agak terpencil. Diusapnya wajahnya yang basah oleh air hujan. Sri Wening mendatangi dengan lenggang, lenggok, dan genit. "Hai, kau datang lagi sahabat muda," sapa Sri Wening, dan tak lupa melontarkan senyuman memikat. Ya, sahut si pemuda sambil garuk-garuk belakang kepalanya. "Nah, kau pasti lupa apa yang kupesan malam kemarin ketika kau datang kemari." "Apa? Pesan apa ya?" balik bertanya sang tamu sambil coba mengingat-ingat dengan tampang yang tolol. Sri Wening tertawa berderai hingga semua orang memandang ke jurusannya. Diam-diam banyak yang merasa iri pada tamu muda bertampang bodoh itu. "Ah, kau seorang pelupa rupanya. Malam kemarin kupesan padamu agar kau memotong rambutmu yang gondrong tak karuan itu. Kau ingat?" Ya, aku ingat sekarang. Tapi aku lebih suka gondrong begini."
Perempuan agak jijik melihatmu, ujar Sri Wening. Biar semua perempuan, asal kau sendiri tidak, sahut si pemuda. Kembali Sri Wening tertawa panjang. Kau ceriwis. Sri Kemuning mencubit belakang tangan sang tamu. Si pemuda tersenyum dan kedipkan matanya. Kau genit gadis itu menjauh. Katakan sekarang, kau mau pesan makan apa? Seperti yang semalam. Sang tamu mengangguk. Sri Wening masuk ke bagian belakang kedai. Tak lama kemudian dia keluar kembali membawa makanan dan minuman yang dipesan. Saat itu dua orang tamu lagi datang. Nah, habiskan makananmu ya, kata gadis itu lalu siap melayani dua tamu yang barusan masuk. Selesai makan, pemuda berambut gondrong itu duduk mengulurkan kedua kaki seenaknya. Tangannya mengusap-usap perut yang kenyang gembul, sedang kedua matanya setengah terpejam. Dia kelihatan agak terganggu ketika seorang yang sejak tadi duduk di dekatnya mendekati dan bertanya, mengantuk. Suara bertanya ini sempit dan tak sedap didengar. Si pemuda palingkan kepala. Yang menegurnya ternyata seorang kakek-kakek berhidung besar, tapi pesek sekali. Demikian peseknya hingga hampir sama dengan pipinya yang cekung keriput. Rambut serta sepasang alis matanya berwarna putih oleh kelanjutan usia. Pemuda yang ditanya menjawab dengan gumam segan-segan. Kau datang dari mana, rambut gondrong? Tanya si kakek. Desa mana? Yang ditanya membetulkan duduknya memperhatikan si kakek dengan pemandangan meneliti. Si kakek justru tertawa lebar. Waktu tertawa jelas kelihatan tak ada sepotong gigi pun yang masih tumbuh di gusi atau maupun bawah. Aku bukan menyelidik, kata si kakek. Hanya orang-orang dengan maksud tertentu yang suka menyelidik orang lain. Betul, kau betul sekali anak muda. Kakek hidung pesek angguk-anggukan kepalanya. Lalu dikeluarkannya sebuah dompet tikar pandan. Kau merokok? Si pemuda menggeleng. Orang tua itu mencabut sebatang rokok kaum, menyalakannya lalu duduk menyandarkan punggung ke dinding kedai memandang ke arah pintu. Kau sendiri siapa, kek? Ini pemuda rambut gondrong ganti bertanya. Sama sepertimu, tamu kedai ini. Hanya aku sudah kakek keriput dan kau masih muda. Tua bangka konyol, maki si gondrong dalam hati. Sementara si kakek mengembuskan asap rokoknya tinggi-tinggi ke udara. Sesaat kemudian dia membuka mulut kembali. Kuperhatikan sudah 4 malam ini kau datang kemari. Apa kecantikan dan kegenitan anak gadis pemilik kedai ini telah membuatmu tergila-gila. Kulihat kau tadi bercanda dengannya, bahkan kedipkan mata segala. Matamu yang tua itu ternyata belum lamur, malah tajam sekali, kek. Sudah kodrat alam jika pemuda tertarik dengan gadis cantik, tak dapat disalahkan. Tapi kau yang sudah begini, apakah ikut tertarik dengan gadis itu, kek? Kalau tak salah, kau pun sudah 4 malam datang kemari. Si kakek tertawa mengekeh hingga hidungnya yang lebar itu jadi tambah lebar dan tambah pesek. Sekalipun aku tergila-gila padanya, mana mungkin dia suka padaku. Biar aku keblinger sendiri. Habis berkata begitu, si kakek kembali tertawa lalu menyambung. Anak muda, aku tak akan mengganggumu lagi. Aku juga mengantuk dan ingin tidur sebentar. Lalu dia kembali ke tempat duduknya semula. Hanya sebentar sudah terdengar dengkurnya yang tidak sedap. Wiro Sableng, si pemuda berambut gondrong tadi, kembali melunjurkan kakinya dan kedua matanya ditutupkan setengah terpejam. Hampir 1 kali sepeminum teh berlalu ketika kedua mata murid Eyang Sinto Geneng dari Gunung Gede itu tampak membesar dan memandang ke arah pintu kedai. Seorang pemuda bertampak keren masuk dengan langkah tegap. Dia langsung duduk di belakang meja. Sepasang matanya yang sipit tidak berkedip dan selalu tertuju pada Sri Wening. Si gadis yang merasa diperhatikan balas memandang dan tersenyum genit lalu mendekati pemuda itu.
Orang gagah, kau datang dari mana? Sapa Sri Wening. Cuping hidung tamu yang ditegur tampak bergerak-gerak. Kedua matanya membesar sedikit. Datang dari jauh adik, bukankah namamu Sri Wening? Ah, kau sudah tahu namaku. Rupanya namaku diterbangkan angin sampai jauh. Anak gadis Pak Tanu itu kembali melayangkan senyum memikat. Tentu parasmu yang cantik jelita laksana harumnya bunga yang diterbangkan angin kemana-mana. Kau pandai merayu. Siapa namamu sahabat muda? Tanya Sri Wening. Prana. Hanya Prana, tak ada sambungnya. Si pemuda menggeleng. Pendek amat namamu, tapi bagus, sebagus orangnya. Nah, sekarang katakan kau mau makan apa? Mau minum apa? Tamu itu menyebutkan makanan yang diinginkannya dan juga memesan tuak harum 1 buli-buli penuh. Sambil menunggu pesanannya, dia memandang berkeliling. Tak banyak yang menarik perhatiannya dalam kedai itu. Juga terhadap pendekar 212 yang tidur-tidur ayam serta orang tua berhidung pesek yang mendengkur tak beberapa jauh dari Wiro. Boleh aku menemanimu makan? Tanya Sri Wening manja. Begitu selesai meletakkan hidangan di atas meja. Tentu saja, jawab Prana gembira. Diambilnya sebuah kursi dan diletakkannya dekat-dekat ke kursinya, lalu dipersilahkannya. Sri Wening duduk di situ. Tangan kanan menyuap makanan, sedang tangan kiri memegangi pinggul gadis pemilik kedai itu. Bagi Sri Wening yang genit, hal ini belum pernah dilakukan lelaki lain sebelumnya. Memang banyak yang suka mencubit tangannya, tapi memeluk begitu benar-benar satu keberanian luar biasa. Bagi Pak Tanu dan istrinya yang memang sengaja memancing para tamu dengan kecantikan anaknya, hal sejauh itu tidak diharapkannya. Tamu-tamu lain di kedai itu juga memperhatikan dengan mata melotot. Ada yang dongkol, ada yang menganggap tindakan Prana kurang ajar, tapi ada juga yang iri. Hanya 2 orang tamu yang sepertinya tidak peduli, yakni Wiro Sableng dan si kakek hidung pesek. Selesai makan, Prana meneguk tuak dalam buli-buli sampai setengahnya. Wajahnya yang putih kelihatan menjadi merah. Masakannya enak apa tidak? Tanya Sri Wening. Dia juga merasa risih dan hendak berdiri, tapi pelukan tangan Prana di pinggulnya kencang sekali, membuat dia hampir tak bisa bergerak. Enak sekali. Pasti kau yang memasaknya, bukan? Sri Wening mengangguk. Meski semua makanan yang dijual di kedai itu ibunya lah yang memasak, dia hanya tahu bersolek dan menunggu tamu. Prana menuang lagi tuaknya, mukanya makin merah. Tiba-tiba ditariknya kepala Sri Wening, lalu diciumnya wajah gadis itu bertubi-tubi. Si gadis menggeliat dan meronta serta berseru tegang, setengah marah, setengah takut. Semua orang dalam kedai tampak terkejut. Pak Tanu dan istrinya terkesima saling pandang. Tiba-tiba Pak Tanu berdiri dan melangkah cepat ke meja Prana dan membentak keras, "Manusia kurang ajar, lekas bayar makanan dan tuak itu, lalu angkat kakimu dari kedaiku." Dibentak begitu, si pemuda tenang-tenang saja seperti tak mendengar. Malah tangannya merayap lebih berani. Yang satu masih melingkar di pinggang Sri Wening, satunya lagi bergerak ke dada. Pak Tanu cepat menarik anaknya dari pelukan Prana, tapi tak berhasil. "Lepaskan anakku!" teriak Pak Tanu. Prana mengekeh, "Bukankah kau sendiri yang sengaja menyuruh anakmu melayani tetamu, mengandalkan kecantikan dan kegenitan supaya dapat banyak uang? Sekarang dia tengah melayaniku, kenapa kau justru jadi marah? Jangan takut, aku tak akan lupa membayar harga makanan dan tuak itu, malah akan kutambah dengan harga kehangatan tubuh anak." Marah Pak Tanu tak terbendung lagi. Diambilnya buli-buli arak dari atas meja lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Jika tak kau lepaskan anakku dan segera membayar, ku pecahkan kepalamu," ancam Pak Tanu. Prana ganda tertawa.
Dia sama sekali tidak pedulikan ancaman pemilik kedai, malah kini dengan kurang ajar tangan kanannya menyelinap ke balik dada pakaian Sri Wening. Manusia becan harap jadah maki Pak Tanu. Tangan kanannya bergerak menghantam buli-buli tuak ke kepala Prana. Tetapi pemilik kedai ini jadi kaget ketika mendapatkan dirinya tahu-tahu sama sekali tidak dapat bergerak. Tangan dan sekujur badannya kaku. "Hai, kenapa diam saja?" tanya Prana. "Bukankah kau hendak menghancurkan kepalaku?" "Setan alas, aku tak bisa menggerakkan tanganku, aku tak bisa bergerak." Pak Tanu dengan mata melotot. Rasa takut lebih banyak daripada rasa heran. Semua orang yang menyaksikan dan mendengar ucapan pemilik kedai itu jadi melenggak kaget. Pada saat itu pula Sri Wening merasakan sesuatu tusukan pada punggungnya. Setelah itu dia juga tak dapat bergerak. Dia hendak berteriak, tapi mulutnya pun tak mau membuka. Lidahnya seperti keluh. Dia sama sekali tak dapat mengeluarkan suara. Dari balik pakaiannya, Prana mengeluarkan beberapa keping uang dan dilemparkannya ke atas meja. Uang ini cukup banyak untuk membayar makanan, tuak, serta anak gadismu ini. Karenanya aku berhak untuk membawanya sekarang. Selesai berkata begitu, Prana langsung berdiri dan memanggul Sri Wening di bahu kirinya. "Kau mau bawa kemana anakku?" teriak Putanu seraya berlari mendatangi. "Oh, kau ibunya," ujar Prana. "Tak usah khawatir, aku akan membawa anakku sebentar saja. Dan tenang sajalah." Prana lambaikan tangannya pada ibu Sri Wening yang tengah berlari mendatangi, langsung tertegun mematung tanpa bisa bergerak lagi di samping suaminya. Kedua suami istri itu berteriak-teriak minta tolong. Kedai itu jadi hingar-bingar. Beberapa orang tamu muda segera menghadang di pintu depan. "Kalian mau menghalangiku?" tegur Prana dengan pandangan angker. "Penculik, lepaskan gadis itu kalau mau selamat," teriak seorang pemuda bertubuh tinggi besar. Prana menyeringai. "Aku muak melihat tampangmu. Pergilah," hardik Prana seraya mendukakan telapak tangan kanannya ke depan. Pemuda ini kontan menjerit dan tubuhnya terlempar keluar kedai, jatuh di jalanan yang becek. Beberapa orang segera menghunus senjata dan mengurung Prana. "Aku peringatkan pada kalian, lebih baik menyingkir," bentak Prana. "Bangsat penculik, makan pisauku ini." Dari samping seorang menghujamkan pisau panjang ke arah lambung Prana yang di seberang, menggeser tubuhnya dengan cepat. Di lain kejap, tempelengannya sudah menghantam kening penyerang. Pemegang pisau melintir dan jatuh di lantai tanpa bisa bangun lagi. Beberapa tamu lain yang juga berusaha menyerbu mengalami nasib sama, dihantam pisau satu demi satu. Gerakan Prana cepat sekali, tanda dia memiliki kepandaian silat yang tidak sembarangan. Sampai saat itu, baik pendekar 212 Wiro Sableng maupun si kakek hidung pesek tetap saja duduk tenang-tenang di tempat masing-masing. Yang satu tidur-tidur ayam, yang lain mengorok terus. Namun ketika Prana melangkah ke arah pintu, dengkur si kakek tiba-tiba berhenti dan terdengar satu bentakan. "Manusia bernama Prana, tunggu dulu, jangan cepat-cepat pergi." Langkah si pemuda tertahan. Dia rasa-rasanya sudah pernah mendengar suara mirip-mirip seperti orang yang membentak itu. Dia berpaling. Dilihatnya orang tua pesek yang tadi mendengkur berdiri dari kursi dan melangkah ke hadapannya. Prana bertindak waspada. Jika si kakek mengetahui apa yang terjadi, berarti tadi dia tidak sesungguhnya tertidur pulas dan mendengkur. "Prana, kau kenal aku?" tanya si kakek. "Ada untung apa aku kenal dengan kakek-kakek perot macammu? Aku tak punya banyak waktu untuk bicara." Prana memutar tubuh hendak berlalu, tapi si kakek pesek memegang bahu kanannya. Pegangannya ini laksana tindihan batu besar.
Terkejutlah si pemuda penculik. "Orang tua, siapa kau sebenarnya?" desis Prana. Sepasang matanya menyipit kejam. "Pandanglah parasku yang buruk ini, Prana. Pandang baik-baik," berkata si kakek. Prana menatap wajah tua itu dalam-dalam. "Aku tidak kenal kau dan jangan ikut campur urusanku," kata Prana akhirnya, dan siap hendak berlalu. Tiba-tiba orang tua itu menggerakkan tangan kanannya ke wajahnya. Sehelai kulit tipis yang selama ini menutupi mukanya dan merupakan topeng tipis terbuka, kini kelihatan wajahnya yang asli. Ternyata wajahnya putih bersih meskipun penuh dengan keriput ketuaan. "Guru!" seru Prana tersentak kaget begitu dia melihat wajah asli orang di hadapannya. Demikian kagetnya pemuda itu hingga sampai mundur beberapa langkah. Si orang tua bergumam, "Betul, aku memang gurumu yang bernama Jagat Kawung. Rupanya kau masih bisa mengenali guru yang telah kau nodai dengan segala perbuatan-perbuatan terkutukmu selama ini. Warangas, aku menyesal seumur-umur telah mengambilmu jadi murid. Lepaskan gadis itu dan bersiaplah untuk menerima hukuman." "Guru, aku tak mengerti maksud ucapanmu," tukas Prana yang oleh si kakek tadi disebut dengan nama aslinya yaitu Warangas. "Turunkan gadis itu," bentak Jagat Kawung. "Aku telah memutuskan untuk membawanya," jawab Prana alias Warangas. Sepasang mata si kakek berkilat-kilat karena kemarahan luar biasa. "Di situ jelas terlihat kebejatanmu dan kau masih hendak berpura-pura di hadapanku. Kepandaian yang kuberikan padamu kau pergunakan untuk berbuat kejahatan, merusak rumah tangga orang, mempermainkan istri orang, menodai gadis-gadis. Kau muncul dengan berbagai nama, sebagai Dipa Singara, sebagai Handaka, sebagai Prana. Namun kau tetap Warangas, manusia busuk terkutuk, pemuda hidung belang bejat di atas jagat ini. Turunkan gadis itu, Warangas. Tidak, kau membangkang perintah gurumu. Jika kau berani menghukumku mulai detik ini, aku tidak menganggapmu sebagai guru lagi," jawab Prana alias Handaka alias Dipa Singara alias Warangas. "Kalau begitu bersiaplah untuk mampus." Jagat Kawung mencengkeramkan tangan kirinya ke muka muridnya yang aslinya bernama Warangas itu. Tangannya yang satu lagi mencengkram ke perut. Inilah yang disebut gerakan maut sepasang cengkraman Garuda Sakti. Warangas cepat menyingkir. Dia tahu kehebatan gurunya. Kalau begitu berhasil mengelakkan serangan tadi, cepat-cepat dia menurunkan Sri Wening. Terlalu besar resikonya menghadapi sang guru dengan masih memanggul gadis itu. "Guru, kuharap kau mau membendung kemarahan dan tidak menurunkan tangan kasar. Manusia laknat, jangan panggil aku guru dan tak perlu mulut busukmu banyak bicara." Kembali Jagat Kawung berkelebat, tapi kembali pula Warangas berhasil mengelakkan diri. Di samping luapan amarah, Jagat Kawung juga jadi heran melihat ilmu yang dimiliki Warangas jauh lebih maju dari kepandaiannya yang pernah diturunkannya dulu. Maka tanpa membuang waktu, Jagat Kawung segera keluarkan jurus-jurus serangan ampuhnya. Serangannya datang bertubi-tubi laksana hujan mencurah. Kedai itu bergetar oleh sambaran-sambaran angin kedua orang yang baku hantam. Dalam kelebatan tubuh hanya merupakan bayang-bayang saja. Tiba-tiba terdengar teriakan Jagat Kawung. Teriakan ini disertai dengan berkiblatnya sinar merah menyala laksana lidah api menyambar ke arah tubuh Warangas. Inilah pukulan paling hebat yang dimiliki Jagat Kawung. Selama 15 tahun meyakini ilmu kesaktian tersebut, tak satu kekuatan lawan pun yang sanggup menghadapinya. Sudah dapat dibayangkan oleh orang tua itu bagaimana tubuh muridnya yang terkutuk itu akan meleleh matang dihantam pukulan sakti bernama pukulan baja merah itu. Namun sesaat kemudian jadi melengak
sewaktu menyaksikan bagaimana dari dua telapak tangan muridnya menderu keluar rarikan-rarikan sinar putih yang sanggup menahan dan menangkis pukulan baja merah. Tidak dapat tidak, pastilah Warangas telah berguru pada seorang sakti lainnya, pikir Jagat Kawung. Di lain pihak, meskipun Warangas kelihatan sanggup menghadapi pukulan sakti gurunya, namun saat itu kedua telapak tangannya terasa panas laksana terbanggang dan berwarna merah, sedang dari mulutnya keluar darah membuih. Warangas cepat keluarkan beberapa butir obat dan menelannya, lalu kerahkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang dirasakannya berdenyut sekali. Kedua matanya yang sipit tampak merah, pandangan buas beringas. "Dua rentak keparat, kau rasakan pembalasanku," kerentak Warangas. Tangannya bergerak ke balik pakaian. Sret! Sebuah benda hitam bertebar membentuk setengah lingkaran. Paras Jagat Kawung kontan berubah melihat benda di tangan murid murtad itu. Jadi benarlah kabar yang didengarnya selama ini bahwa Warangas memiliki senjata luar biasa, sebuah kipas sakti berwarna hitam. "Kipas pemusnah raga," desis Jagat Kawung. "Murid keparat, dari mana kau dapatkan benda itu?" Hahaha. "Nada pertanyaanmu jelas bahwa nyalimu menjadi ciut. Di mana aku dapatkan benda ini bukan urusanmu. Kalau kau tidak puas dengan jawabanku, silahkan tanya nanti pada iblis-iblis di neraka." Warangas lalu gerakan tangan kanannya yang memegang kipas. Wut! Selarik sinar hitam pekat menggirikan keluar menyambar dari kipas pemusnah raga. Jagat Kawung berseru keras dan angkat kedua tangannya ke atas. Dua larik pukulan baja merah menyembur. Orang tua ini tidak yakin bahwa ilmu kesaktiannya itu bakal dapat melindungi dirinya dari serangan kipas sakti lawan. Tapi daripada tidak berbuat apa-apa sama sekali, lebih baik melepaskan pukulan itu. Ketidakyakinan Jagat Kawung memang beralasan. Terlihat dengan nyata bagaimana sinar hitam pekat memukul dua larik sinar merah. Selanjutnya sinar hitam kipas pemusnah raga terus menggempur ke arah si orang tua. "Celaka, matilah aku sekarang," keluh Jagat Kawung dalam hati. Dia berusaha membuang diri ke samping, namun kasib. Di saat yang sangat kritis, dari samping tiba-tiba terdengar suara menderu laksana bumi dilanda air bah. Sinar hitam tampak bergoyang-goyang, lalu terdorong keras ke samping dan musnah tak berbekas. Jagat Kawung yang merasa dirinya diselamatkan oleh gelombang angin yang datang dari samping tadi menjadi amat terkejut. Lebih-lebih Warangas yang berdiri di sebelah sana. Guru dan murid serentak sama-sama berpaling. Di sudut sana pendekar 212 Wiro Sableng perlahan-lahan bangkit berdiri dari kursinya seraya garuk-garuk kepala. Guru dan murid hendak saling berbunuhan. Sayang sekali. Apalagi kalau sang guru sampai celaka di tangan muridnya yang murtad. "Orang tua, serahkan Warangas padaku. Aku memang sudah lama mencarinya. Dosanya sudah lewat dari takaran." Sebelum Jagat Kawung sempat bicara, Warangas sudah membuka mulut. "Pemuda rambut gondrong, apa perlumu ikut campur urusan orang lain? Untuk membasmi manusia bejat macammu, orang tak perlu mencari segala macam alasan," sahut Wiro. "Kalau begitu kau mencari mati." Lalu Warangas alias Andaka alias Dipa Singara alias Prana mengebutkan kipas pemusnah raga. Sinar hitam pekat kembali berkiblat. Murid Eyang Sinto Gendeng tak tinggal diam. Untuk kedua kalinya dia lepaskan pukulan sakti. Dewa Topan menggusur gunung. Ketika kedua kekuatan sakti itu saling bentrokan, kedai Pak Tanu tak sanggup lagi menahan hebatnya getaran. Meja dan kursi berpelantingan, dua buah tiang kedai patah, salah satu dinding bobol. Orang-orang yang pingsan dan bergeletak di lantai mencelat. Beberapa di antaranya putus nyawanya. Sri Wening dan kedua orang tuanya dalam keadaan tertotok juga ikut mental keluar kedai.
Warangas merasakan sekujur tubuhnya bergetar. Kipas saktinya hampir terlepas ketika dia memandang ke bawah. Ternyata kedua kakinya telah amblas sedalam sepertiga jengkal ke lantai tanah kedai. Jagat Kawung sendiri terhuyung-huyung hampir jatuh. Kurang ajar, siapa bangsat gondrong ini sebenarnya? Maki Warangas dalam hati. Diam-diam hatinya jadi bergetar. Belum yakin kalau serangannya benar-benar bisa ditahan lawan. Maka dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, kembali dia kebutkan kipas sakti. Sinar hitam menggidikan kembali menderu dan melabrak ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro melepaskan lagi pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Keadaan kedai Pak Tanu semakin porak-poranda. Warangas yang menyadari bahwa sinar hitamnya tak mampu menandingi pukulan lawan yang menggemuruh, cepat melompat jauh-jauh. Wiro merasakan dadanya berdenyut. Dia cepat memburu ketika di depan sana dilihatnya Warangas menangkap tubuh Sri Wening. Jagat Kawung ikut mengejar. Tubuh Warangas lenyap di luar kedai, menyelinap dalam kegelapan malam. Tapi baik mata Wiro maupun Jagat Kawung tak bisa ditipu oleh kegelapan. Dalam waktu singkat keduanya berhasil mengejar dan berada di belakang pemuda penculik itu. Keparat hidung belang, tempat larimu satu-satunya adalah kematian, teriak Wiro. Anjing kurap, nyawa anjingmu lah yang bakal minggat ke neraka malam ini. Satu bentakan garang menimpali Wiro terkejut. Yang membentak bukanlah Warangas tapi orang lain. Tiga sosok tubuh berkelebat di kegelapan. Pendekar 212 terpaksa hentikan pengejarannya. Demikian pula Jagat Kawung, gerakannya tertahan oleh hadangan tiga orang tak dikenal. Ini membuat Warangas lolos dan lenyap bersama gadis boyongannya. Sialan, kalian siapa? Bentak Wiro pada tiga orang yang hadang di hadapannya. Kegelapan malam membuatnya tak dapat mengenali wajah mereka. Sewaktu ketiga orang itu melangkah mendekati guru murid Eyang Sinto Geneng itu yang mengenal mereka. Kerak-kerak neraka, malam yang kalian janjikan masih 2 hari di muka. Apakah kalian datang sebelum waktunya? Karena sudah tak sabar lagi untuk mampus. 2 orang di depan Wiro mendengus, yang satu lagi rangkapkan tangan di muka dada. Malam terang bulan terlalu indah bagi kematian pendekar 212. Kami memutuskan untuk mengambil nyawamu pada malam mendung gelap ini. Apa kau sudah siap untuk mampus? Warok Grimbil, rupanya nyalimu telah dipompa hingga menggembung besar. Apakah kedua sikutmu sudah sembuh? Dan kau nenek kontet Muning Keweni yang dulu melarikan diri, apakah datang kemari karena mengandalkan kambratmu yang berkepala botak itu? Apa si botak ini sobat atau gendakmu? Wiro menuding pada laki-laki berkepala botak yang tegak di samping Muning Keweni. Hingga manusia ini kertakan rahang menahan marah. Ia mengerling pada orang tua di samping Wiro. Si botak ini telah mendengar kehebatan Wiro dari Muning Keweni, tapi justru saat itu dia memandang rendah terhadap Wiro. Sebaliknya, menganggap kakek itulah yang harus diperhatikan. Kemelesetan dugaannya inilah yang justru bakal membuat dirinya celaka. Jadi kalian bertiga datang kemari untuk melanjutkan perhitungan tempo hari. Bagus, kalian maju bertiga atau sendiri-sendiri? Bedebah, maki Warok Grimbil bekas kepala rampok hutan Walu. Dicabutnya 2 golok besar dari pinggang lalu memberi isyarat pada Muning Keweni alias iblis pisau terbang. Nenek katai ini ganti memberi tanda pada si botak di sampingnya. Ketiga orang ini kemudian dengan serentak menerjang ke arah Wiro. Jagat Kawung yang merasa berhutang nyawa lantas ikut terjun dalam pertempuran seraya berkata, "Orang muda, aku bantu kau. Grimbil, kau berdua kakakmu hadapi kakek-kakek busuk ini. Biar aku layani pemuda sampah ini yang katamu tinggi ilmunya." Sebenarnya si botak merasa gentar menghadapi Jagat Kawung. Karena itu sengaja disuruhnya kedua kakak beradik itu mengeroyok si kakek. Wiro yang diduganya tidak memiliki kepandaian apa-apa akan dilayani
miliknya seorang diri. Warok Grimbil dan Muning-Kawani yang telah pernah dihajar. Pendekar 212 tentu saja merasa gembira karena dengan demikian mereka akan terhindar dari malapetaka. Monyet botak, ejek Wiro, sebutkan dulu namamu supaya aku tidak sungkan-sungkan menghadapimu. Bocah ingusan, mulutnya sombong, tapi biarlah nanti akan kurobek. Sambil menuding dadanya, si botak ini meneruskan, jika ingin tahu, aku inilah manusianya yang bernama Lembu Surah, bergelar Maut Tangan 8. Wiro tertawa gelak-gelak. Bangsat, kenapa kau tertawa? Bentak si botak. Namamu seperti nama binatang, gelarmu Tangan 8, tapi mengapa kulihat tanganmu cuma 2? Kalau namamu Lembu, sepantasnya gelarmu Maut Kaki 4. Gelarmu Maut Kaki 4. Marahlah Lembu Surah diejek demikian. Seumur hidup baru sekali ini dia menerima penghinaan seperti itu. Dia menerjang ke muka, kedua tangannya bergerak cepat dan tampaknya betul-betul seperti berubah jadi sebanyak 8 buah. Dan kesemuanya menyerbu ke arah Wiro Sableng. Karena tidak tahu lengan mana yang asli dan mana yang hanya bayangan belaka, Wiro tak mau bertindak gegabah. Serangan lawan disambutnya dengan jurus kipas sakti terbuka. Kedua lengannya dibentangkan ke atas. Sesaat kemudian terdengar pekik si Maut Tangan 8. Kedua tangannya beradu keras dengan tangan Wiro. Salah satu tulang lengannya patah, sedang lengan yang lain menggembung merah. Kulitnya Wiro sendiri merasakan kedua lengannya panas dan perih. Sekalipun memiliki ilmu kepandaian yang tidak rendah, tetapi pada dasarnya si botak berjuluk Tangan Maut Tangan 8 ini adalah jenis manusia yang berhati pengecut. Mendapat celaka pada jurus pertama telah membuat nyalinya lumer. Grimbil, Kawani, maaf saja, aku masih ada urusan lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Aku betul-betul menyesal ikut kalian kemari. Selesai berkata begitu, Lembu Surah cepat-cepat putar tubuh dan larikan diri dari tempat itu. Wiro tak berniat mengejar karena antara dia dengan si botak itu sebenarnya tak ada saling sengketa apa-apa. Kini dia hanya berdiri memperhatikan jagat kawung yang dikeroyok oleh Warok Grimbil dan Muning-Kawani. Pada saat Lembu Surah melarikan diri, Warok Grimbil masih sempat melemparkan caci maki pada si botak itu. 3 jurus pertama meskipun mengandalkan tangan kosong, jagat kawung masih sanggup mengimbangi kedua lawan. Namun ketika Muning-Kawani mulai melancarkan serangan-serangan pisau terbang, sedang Warok Grimbil menggempur dengan sepasang golok besarnya. Mau tak mau orang tua ini jadi tertekan juga. Ini membuat jagat kawung jadi jengkel. Manusia-manusia sialan, kalau tidak karena kalian tentu murid keparat itu tidak akan lolos. Warok Grimbil dan Muning-Kawani balas menjawab dengan tawa mengejek. Memakilah sepuasmu sebelum roh busukmu meninggalkan tubuh peotmu, teriak Warok Grimbil sombong. Kau yang lebih dulu pergi ke neraka, sahut jagat kawung. Lalu dalam satu tangannya menyambar selari sinar menyala merah. Grimbil, awas, teriak Muning-Kawani memperingatkan, tapi sang adik berada dalam keadaan yang sulit untuk mengelak. Kemudian terdengar pekik Warok Grimbil, tubuhnya yang katai terguling hangus laksana dipanggang. Tentu saja nyawanya tidak tertolong lagi. Bangsat, rasakan pembalasanku, bentak Muning-Kawani marah meluap melihat kematian adiknya mengenaskan begitu rupa. Selusin pisau terbang dilemparkan ke arah jagat kawung, tapi sekali lagi sinar merah berkiblat. Selusin pisau terbang runtuh ke tanah. Ketika orang tua ini hendak susul dengan pukulan kedua, Wiro Sableng cepat berseru, kakek yang satu ini adalah bagianku, tahan, jurus kematiannya harus di tanganku. Tiba-tiba terdengar suara lantang, sesosok tubuh melompat dari kegelapan, terdengar deru sesiuran angin.
Si Kate muning kaweni yang bingung karena berturut-turut ada 3 manusia yang ingat jiwanya menjadi gugup waktu mengelak sebilah pedang tajam berkelebat menyambar lehernya. Terdengar suara seperti kambing disembelih. Dari tenggorokan perempuan terdengar iblis pisau terbang itu. Darah menyembur dari lehernya yang hampir putus. Nenek Kate ini bersungkur ke tanah mati di situ juga tanpa mengetahui siapa manusia yang telah membunuhnya. Seorang lelaki muda berwajah liar tetapi lusuh berdiri termangu memandangi mayat. Muning kaweni, siapa dia? Tanya Jagat Kaung pada Wiro Sanjaya, perwira muda kerajaan. Antara mereka memang ada dendam kesumat lama. Memang pantas nenek rongsokan itu mati di tangannya. Dia tengah menjalankan tugas kerajaan. Sanjaya melangkah ke arah Wiro seraya menyarungkan pedangnya. Kita jumpa lagi sobatku, kata perwira muda itu. Aku senang bertemu denganmu lagi Sanjaya. Wiro lalu memperkenalkan Sanjaya pada Jagat Kaung. Wajahmu kulihat mendung, tubuhmu lebih kurus, agaknya ada sesuatu ganjalan dalam dirimu Sanjaya, tanya Wiro pula. Sanjaya menghela napas panjang lalu mengangguk. Kesulitan besar Wiro, rasanya tak sanggup kupikul lebih lama. Kami adalah sahabatmu, kata Jagat Kaung. Jika kau mau mengatakan kesulitanmu itu, mungkin kami bisa membantu. Lama Sanjaya berdiam diri baru menjawab. 2 minggu lalu aku kembali ke Gunung Selamat. Apa yang kutemui di sana benar-benar mengejutkan. Mayat guruku yang tinggal tengkorak utuh hanya digupali daging rusak. Di sana sini kutemui menggeletak di semak belukar. Tulang-tulangnya hangus hitam. Apa yang terjadi tidak kuketahui. Wulandari adik seperguruanku juga merupakan tunanganku tak ada di situ. Seluruh puncak Gunung Selamat ku selidiki, Wulandari tetap tak kujumpai. Akhirnya aku turun gunung. Di satu tempat ku dengar suara tangis perempuan memilukan hati. Ketika ku datangi ternyata Wulandari. Aku terkejut sekali melihat keadaannya. Pakaiannya kotor dan robek-robek, matanya merah bengkak karena terlalu banyak menangis. Dia menjerit pada detik melihatku. Dia seperti orang yang ketakutan lalu melarikan diri. Di satu tempat aku berhasil mengejarnya dan pada saat itulah baru kulihat dengan jelas perutnya menggembung besar mengandung. Tapi yang paling menyedihkan ialah ketika ku ketahui bahwa Wulandari tidak lagi sehat otaknya. Kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang tertawa sulit sekali. Dia menyebut-nyebut pembunuhan atas diri Eyang Wulu Rempa Menang. Menyebutnya seseorang tak kukenal bernama Handaka. Lalu soal pengusiran dan anak haram yang dikandungnya. Aku coba mempelajari semua keterangan dari keadaan dirinya itu, namun tetap sulit mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Kemudian Wulan berteriak-teriak dan lari. Kali ini aku tak dapat mengejarnya. Menurutku satu-satunya orang yang bisa memberi keterangan adalah yang bernama Handaka yang disebut-sebut Wulan. Aku berusaha melakukan penyelidikan tapi sia-sia belaka. Mau pecah rasanya kepalaku dan mau gila rasanya otak ini. Lama kesunyian mencekam di tempat itu setelah Sanjaya mengakhiri kisahnya. Ketika Jagat Kaung mengangkat kepala dilihatnya sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng memandang lekat-lekat kepadanya. Orang tua ini segera maklum apa arti pandangan ini. Wiro, kau jelaskan semuanya pada Sanjaya, kata Jagat Kaung perlahan. Wiro berpaling pada Sanjaya. Ketahuilah, orang bernama Handaka itu adalah orang yang juga tengah kami kejar. Barusan saja dia berada di sini, tetapi berhasil meloloskan diri. Lolos? Kemana dia melarikan diri? Aku harus mengejarnya dan minta keterangan, kata Sanjaya. Sabar, perwira, sabar. Aku sudah meletakkan jabatan. Aku bukan perwira kerajaan lagi. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Wiro. Wiro manggut-manggut dan meneruskan keterangannya. Handaka adalah salah satu saja dari sekian banyak nama palsu yang dipakai orang itu.
Nama aslinya ialah Warangas. Dia pernah memakai nama di Pasingara, muncul dengan nama Handaka atau Prana dan sebagainya. Dia bukan manusia baik-baik. Kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan paling terkutuk, merusak kehormatan setiap perempuan cantik yang ditemuinya dengan berbagai cara dan akal. Tak peduli apakah perempuan itu istri orang, apalagi masih gadis. Kalau begitu, tunanganku Wulandari telah dirusak kehormatannya oleh pemuda itu, hamil dan rusak jiwa serta pikirannya. Mungkin sahabatku, mungkin sekali. Mungkin pula dia jugalah yang telah membunuh gurumu. Itu masih harus kita selidiki. Wiro lalu menerangkan peristiwa di kedai Pak Tanu. Dia memiliki sebuah senjata dahsyat, yaitu sebuah kipas sakti berwarna hitam. Karena itu dia dijuluki hidung belang berkipas sakti. Sesaat Wiro terdiam lalu meneruskan, adalah satu kenyataan pahit dan pasti mengejutkanmu. Wiro tak meneruskan, melirik dulu pada Jagat Kawung. Orang tua ini mengerti dan berkata, teruskanlah kalimatmu Wiro. Tak ada yang perlu dirahasiakan. Satu kenyataan pahit bahwa Handaka itu bukan lain adalah murid orang tua ini sendiri. Apa? Suara Sanjaya seperti geledek. Tanpa pikir panjang lagi dia segera cabut pedangnya. Jadi dia muridmu? Kalau begitu kau pantas kucincang lebih dulu. Tangan Sanjaya yang memegang pedang bergerak. Jagat Kawung hanya tundukkan kepala seolah-olah menyerah pasrah untuk dibunuh saat itu juga. Tetapi Wiro Sableng cepat memegang lengan bekas perwira kerajaan itu dan berkata, sobat, sabar sobatku, sabar. Jangan kalap membabi buta. Jika kau punya dendam terhadap muridnya, adalah tolol membalaskan sakit hati pada gurunya yang juga pernah mencari-carinya untuk menjatuhkan hukuman. Kata-kata Wiro itu mengendurkan kemarahan Sanjaya. Dengan tangan bergetar dan muka keringatan disarungkannya pedangnya kembali. Kemudian didengarnya Jagat Kawung berkata, biarkanlah dulu aku terus hidup untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap murid murtad itu. Kelak jika dia sudah kusingkirkan dari dunia ini, aku pasrah menerima kematian di tanganmu. Memang terlalu memalukan untuk hidup lebih lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sanjaya kemudian. Sunyi senyap. Apalagi selain mencari keparat bernama Warangas itu, sahut Jagat Kawung. Di malam yang gelap, ketiga orang itu segera meninggalkan tempat itu. Kuda coklat itu dipacunya secepat-cepatnya menuju pantai selatan. Tiba-tiba si penunggang mendadak sontak tarik tali kekang dan berhenti memasang telinga. Lapat-lapat di kejauhan terdengar suara orang menangis, suara tangis perempuan. Demikian memilukan suara tangis itu hingga penunggang kuda ini turun dari kudanya dan melangkah ke jurusan datangnya suara tangis tersebut. Tak lama kemudian dari balik semak belukar dilihatnya seorang perempuan duduk menjelepok di tanah. Pakaiannya rombeng dan kotor. Rambutnya yang panjang tergerai aut-autan. Dia tak dapat melihat jelas wajah perempuan ini karena ditutupi dengan kedua telapak tangannya. Yang lebih menarik perhatian lelaki ini ialah kenyataan bahwa perempuan yang menangis itu berperut besar alias sedang bunting hamil. Paling tidak hamil 6 bulan. Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Perempuan itu berdiri dan mencabut sebilah pedang. Kini lelaki itu dapat melihat wajah perempuan itu cantik. Debu kotor tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Sepasang matanya yang tampak merah dan beringas berputar-putar. Mendadak dia menjerit keras. Pedang di tangannya disabatkan kian kemari merampas pohon-pohon dan semak belukar di sekelilingnya. Mampus, mampuslah kau Handaka, mampus, kau mesti mampus. Perempuan gila, desis lelaki itu mengintip. Bunting dan gila, kasihan, kenapa dia jadi begitu?
Sesaat kemudian dilihatnya perempuan itu lari ke arah pantai sambil terus berteriak-teriak dan menyabatkan pedangnya kian kemari. Mula pula dikiranya perempuan itu hendak menceburkan diri ke dalam laut, tapi ternyata terus lari sepanjang tepi pasir ke arah timur. Karena jurusan larinya perempuan itu kebetulan sama dengan arah yang hendak ditujuknya, cepat-cepat dia kembali ke kudanya dan membuntuti dari kejauhan. Siapakah adanya penunggang kuda yang bertubuh kekar dan berkumis melintang ini? Dia bukan lain adalah Suramanik, bekas kepala pengawal Kadipaten Gombong yang terpaksa melepaskan jabatannya secara menyakitkan hati gara-gara dipasingara, yaitu sebagaimana yang telah dituturkan pada permulaan kisah. Sejak meninggalkan Gombong, sejak itu pula tertanam dendam Kesuma terhadap Dipasingara. Melakukan pembalasan berarti harus memiliki ilmu yang lebih tangguh. Ini disadari sepenuhnya oleh bekas kepala pengawal itu. Maka setelah hampir 1,5 bulan berkelana kian kemari, akhirnya dia dapat juga berguru pada seorang tokoh silat tak terkenal di timur. Meski tak terkenal dalam dunia persilatan, namun ilmu yang dipelajari Suramanik dari orang tersebut cukup tinggi. Setahun lebih menuntut kepandaian, maka Suramanik merasa sudah cukup dan minta diri pada gurunya guna mencari Dipasingara. Ternyata pemuda itu tidak ada lagi di Kadipaten Gombong. Peristiwa yang menimpa Adipati Kebo Panaran yang diceritakan orang padanya benar-benar mengejutkan Suramanik. Ternyata Dipasingara adalah pendekar bejat terkutuk yang bergelar hidung belang berkipas sakti. Dari keterangan-keterangan yang dapat dikumpulkan oleh Suramanik, akhirnya dia mengetahui bahwa musuhnya itu tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, tetapi sering berada di sebuah goa di teluk yang tenang di pantai selatan. Maka Suramanik segera menuju ke tempat itu. Dalam perjalanan ke selatan inilah dia bertemu dengan perempuan gila yang sedang hamil dan bukan lain adalah Wulandari. Selagi membututi Wulandari dari belakang, Suramanik melihat 3 buah titik hitam bergerak cepat di samping bukit tandus sebelah kirinya. Makin lama 3 titik itu makin besar, tanda makin dekat dan menuju ke jurusannya. Ternyata 3 titik tadi adalah 3 orang yang tengah berlari cepat. Kira-kira 20 tombak dari Suramanik. Ketiga orang itu berpencar, jelas bahwa ketiga orang tak dikenal itu sengaja mengurungnya. Berhenti! Satu bentakan mengumandang. Suramanik tarik tali kekang kuda. Dia tahu kalau 3 orang itu memiliki ilmu lari cepat, berarti mereka bukan orang sembarangan. Dari atas punggung kudanya diperhatikan ketiganya. Yang pertama seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong, yang kedua seorang kakek-kakek, dan yang terakhir seorang lelaki muda berwajah gagah tapi pucat. Di atas punggung kudanya Suramanik menunggu dengan sikap waspada. "Bukan dia," kata pemuda berambut gondrong. "Ya, memang bukan dia," menyahuti si kakek. "Kalian bertiga siapa dan ada keperluan apa menyuruhku berhenti?" bertanya Suramanik. "Harap maafkan," menjawab pemuda bermuka agak pucat. "Dia adalah Sanjaya. Kami kira kau adalah orang yang tengah kami cari. Dapatkah kau menerangkan apakah Teluk Segara Anakan masih jauh dari sini?" Suramanik memandang ketiga orang itu berganti baru menjawab, "Kira-kira sepenanakan nasi lagi. Aku pun tengah menuju ke sana." Sanjaya berpaling pada 2 kawannya, yaitu Wiro Sableng dan Jagat Kaung, lalu bertanya pada Suramanik, "Apakah kau tinggal di sana?" Suramanik menggeleng. "Seperti kalian, aku pun tengah mencari seseorang." "Mencari seseorang? Boleh aku tanya siapa nama yang kau cari itu?" Yang bertanya adalah Jagat Kaung. Sesaat Suramanik merasa bimbang, namun akhirnya menjawab juga. Orang itu memiliki beberapa nama, tak tahu mana yang asli. Di antaranya yang kuketahui ialah
di Pasingara dan Handaka. Kalau begitu kita mencari orang yang sama, kata Sanjaya. Urusan apa sampai kau mencari orang itu? Kembali Jagat Kaung ajukan pertanyaan. Bangsat itulah yang menyebabkan aku kehilangan jabatan sebagai kepala pengawal di Kadipaten Gombong sekitar 1 tahun silam. Kudapat keterangan dia melarikan istri Adipati ke Bok Panaran dan membunuh Adipati itu. Jagat Kaung menghela napas panjang. Dia memandang ke laut dan berkata, mari kita cepat-cepat meneruskan perjalanan. Tunggu dulu. Kini Suramanik yang menahan. Ada satu kejadian yang perlu kuterangkan pada kalian. Mungkin ada gunanya ketika kalian hadang aku. Sebenarnya aku tengah membututi seorang perempuan muda berotak miring yang lari ke jurusan sana. Dada Sanjaya sesak, parasnya berubah. Apakah perempuan itu sedang hamil? Tanya Sanjaya. Ya, bagaimana kau bisa tahu? Suramanik agak heran. Pasti Wulandari, pasti, desis Sanjaya. Tanpa tunggu lebih lama, dia segera berkelebat meninggalkan tempat itu, disusul oleh Jagat Kaung dan Wiro Sableng serta Suramanik yang menunggangi kuda. Berlari selama kira-kira sepenanakan nasi. Sampailah keempat orang itu ke tempat yang dituju, yaitu Teluk Sagara Anakang. Suasana tampak tenang. Ombak bergulung-gulung dari tengah lautan menuju pantai dan memecah teratur di pasir di antara batu-batu karang yang banyak bertebaran di sana sini. Inilah Teluk Sagara Anakang. Di Pasingara sering datang ke sebuah goa yang terdapat di sekitar sini. Suramanik berkata, kita cari gua itu sekarang juga, kata Sanjaya tidak sabaran. Tunggu dulu sobat-sobatku, ujar Wiro sambil mengangkat tangan kanannya. Aku mendengar suara lelaki tertawa mengekeh, diseling suara jeritan-jeritan perempuan. Semua orang memandang pada Wiro, tak satu pun di antara mereka mendengar suara-suara yang dikatakan pendekar 212 itu. Ini merupakan satu pertanda bagaimana jauh lebih tajamnya pendengaran murid Eyang Sinto Gendeng itu. Semua orang memasang telinga. Sesaat kemudian Jagat Kaung berkata, betul, suara itu aku kenal benar. Yang tertawa adalah si keparat murtad. Datangnya dari balik gundukan batu karang besar di sebelah sana. Mari. Keempat orang itu dengan cepat segera menuju ke jurusan batu karang yang menjulang di sebelah barat teluk. Semakin dekat ke sana, semakin jelas terdengar suara tertawa mengekeh serta jeritan perempuan. Mampus, mampuslah kau Handaka. Begitu sampai di balik batu karang, keempat manusia itu disambut oleh satu pemandangan luar biasa. Seorang perempuan berambut panjang tergerai acak-acakan dan berperut besar hamil dengan pedang di tangan menempur membabi buta seorang lelaki muda. Yang perempuan ternyata adalah Wulandari, tunangan Sanjaya, sedang yang lelaki bukan lain Warangas alias di Pasingara, alias Handaka, alias Prana, dan banyak alias-alias lainnya. Perkelahian terjadi di depan sebuah goa. Di mulut goa tegak seorang gadis berkulit hitam manis dalam keadaan tubuh setengah telanjang, ikut menyaksikan jalannya pertempuran dengan tegang. Perempuan hitam manis ini adalah Sri Wening, anak gadis Patanu yang telah diculik dan disekap Warangas di gua itu sejak seminggu lalu. Ketika Wulandari sampai ke gua itu, Warangas tengah menggeluti tubuh Sri Wening. Meskipun otaknya miring, namun serangan pedang Wulandari bukan serangan sembarangan dan amat berbahaya. Akan tetapi Warangas menyambuti dengan ganda tertawa dan andalkan tangan kosong. Sebentar-sebentar tangannya merobek pakaian lusuh dan kotor yang melekat di tubuh Wulandari. Hingga lambat laun perempuan muda yang malang ini hampir berada dalam keadaan telanjang. Perutnya yang buncit dan urat-urat membiru jelas kelihatan. Sanjaya tidak dapat menahan luapan amarahnya lagi. Dihunusnya pedangnya lalu menghambur memasuki kalangan pertempuran.
Manusia Dajjal terkutuk hari ini, jangan harap kau bakal bisa lolos dari kematian. Warangas terkesiap kaget melihat kemunculan Sanjaya yang tidak dikenalnya itu. Lebih kaget lagi ketika di seberang sana dilihatnya pula Suramanik, Jagatkawung, dan Wiro Sableng Wulandari yang tengah mengamuk dengan pedang di tangan ketika melihat Sanjaya menjerit keras dan lari ke balik gundukan batu karang rendah. Di situ dia menangis dan berteriak-teriak tak karuan karena tidak merasa punya saling sengketa dengan Sanjaya. Heranlah Warangas ketika Sanjaya menyerbunya dengan serangan-serangan gencar. Dia tak punya kesempatan untuk tanya ini itu dan terpaksa harus kerahkan kepandaian untuk menghindar sambaran-sambaran pedang lawan. Dalam pada itu dilihatnya Suramanik telah turun dari kudanya dan langsung masuk ke kalangan pertempuran dengan sebilah golok besar di tangan. Suramanik, biar aku sendiri yang akan mencincang manusia terkutuk ini, teriak Sanjaya. Dia ingin melampiaskan dendam kesumatnya seorang diri. Aku juga punya hak untuk membelah batok kepalanya Sanjaya, tukas Suramanik. Akulah yang paling berhak untuk mematahkan batang tulangnya. Yang berteriak kali ini adalah si kakek Jagatkawung dan serentak dengan itu dia menyerbu dengan tangan kosong, menghantamkan pukulan baja merah. Mendapat 3 serangan yang hebat luar biasa ini, Warangas menyingkir satu tombak ke samping lalu melompat tinggi ke udara ketika masih mengapung di atas. Pemuda hidung belang ini cepat keluarkan senjatanya yang amat diandalkannya, yaitu kipas pemusnah raga. Lekas menyingkir, seru Wiro Sableng ketika dilihatnya kipas hitam di tangan Warangas terkembang. Wiro yang berada sekitar 16 langkah dari kalangan pertempuran segera lepaskan pukulan Dewa Topan menggusur gunung untuk menangkis sinar hitam kipas sakti dan guna memberi kesempatan pada Jagatkawung, Suramanik, serta Sanjaya menyingkir. Jika kalian bertiga bertengkar untuk saling dapat membantai manusia bejat ini, biar aku saja yang mewakili kalian semua. Bagaimana mengeroyok adalah tindakan yang tidak terpuji, kata Wiro Sableng bersiap dengan pukulan berikutnya. Bagi manusia puntung neraka macam dia tak perlu memakai segala tata cara persilatan. Yang penting dia mesti mampus, teriak Sanjaya. Lalu pemuda ini melompat ke udara seraya kiblatkan pedangnya. Sinar hitam menggebu-gebu memaksa Sanjaya menyingkir jauh-jauh. Di samping kiri kembali Jagatkawung mengirimkan pula baja merah. Sedang Suramanik begitu dilihatnya lawan menjejakkan kaki di tanah, cepat-cepat menyerbu dengan golok besarnya. Bangsat pengeroyok, mampuslah semuanya, teriak Warangas marah dan kalap melihat serangan yang datang tiada henti. Kipasnya dikembangkan lebih lebar lalu diputar dalam bentuk lingkaran. Sinar hitam menderu ke seluruh penjuru, menyapu dahsyat laksana topan prahara. Di mulut goa terdengar jeritan Sri Wening ketika sinar hitam itu menyambarnya, membantingkan tubuhnya yang hangus tak bernyawa lagi ke dinding goa. Wiro leletkan lidah ketika sinar hitam itu berkelebat ke arahnya. Murid Sinto Gending ini menangkis dengan pukulan Dewa Topan menggusur gunung, sedang tangan kanannya melancarkan pukulan sinar matahari. Warangas merasakan tubuhnya laksana disambar angin puting beliung. Sinar hitam yang menggebu dari kipas saktinya musnah sebelum dia sempat mengimbangi diri dan membetulkan kuda-kuda kedua kakinya. Pukulan sinar matahari telah menyambar kipas saktinya hingga senjata itu hancur berantakan. Paras Warangas sepucat kain kapan, tengkuknya sedingin salju. Tanpa senjata di tangan menghadapi 4 lawan berkepandaian tinggi seperti itu membuat nyalinya meleleh. Maut telah diambang pintu. Tanpa tunggu lebih lama Warangas melompat, tidak menduga kalau di balik batu karang itu justru ada Wulandari.
Sebelum dia sempat bergerak untuk terus melarikan diri, mendadak dirasakannya sambaran angin. Seolah-olah bumi yang dipijaknya roboh. Begitulah tubuh Warangas terbanting ke pasir ketika kedua kakinya sebatas betis buntung disambar pedang Wulandari. Pemuda hidung belang itu menjerit setinggi langit. Tubuhnya terguling ke bawah. Dia menjerit lagi ketika dari kiri kanan Suramanik dan Sanjaya bersih-rebut cepat menghantamkan golok dan pedang masing-masing ke tubuhnya. Pedang di tangan Sanjaya membabat robek dada Warangas, sedang golok di tangan Suramanik membabat putus lengan kirinya sampai ke bahu. "Cukup, sekarang giliranku orang-orang muda," terdengar suara Jagat Kawung. Tubuhnya berkelebat cepat, tangannya menjambak rambut Warangas. Namun sebelum dia sempat memuntir kepala muridnya yang murtad itu, satu sinar putih menderu dari samping dan keras. Kepala Warangas terpisah dari badannya, lehernya putus dibabat pedang Wulandari. Darah menyembur. Wulandari menjerit histeris dan lari ke arah laut. Aku terlambat, desis Jagat Kawung menyesali diri. Sekali dia meremas, maka hancurlah kepala Warangas. Ketika melihat Wulandari lari ke laut, Sanjaya cepat mengejar. Dia tahu apa yang bakal dilakukan bekas tunangannya itu dan segera menyergapnya. "Lepaskan aku, lepaskan, biar aku terjun ke dalam laut," teriak Wulandari. "Tenang Wulan, sadarlah. Kenapa kau mau mati dengan cara sesat bunuh diri? Aku memang sudah sesat, lepaskan," teriak Wulandari. Dia coba merontak melepaskan diri, tapi tak bisa. Tiba-tiba dia ingat pada pedang berdarah yang masih tergenggam di tangannya. Secepat kilat senjata itu ditusukkan ke dadanya. "Wulan, jangan!" teriak Sanjaya, tapi terlambat. Pedang masuk jauh ke dada Wulandari. Tubuh perempuan itu terkulai dalam pelukan Sanjaya. "Wulan, kenapa kau lakukan ini? Aku masih mencintaimu. Kenapa kau tinggalkan aku, Wulan?" Suara Sanjaya serak menahan tangis. Air matanya membersit dan dadanya sesak. Di saat kematian mendatang itu, jalan pikiran Wulandari tampaknya kembali normal. "Semuanya telah kasih kakak. Diriku terlalu kotor untuk terus hidup di dunia ini. Ampuni dosaku kakak. Aku telah mengkhianati janji, walau sebenarnya aku pun tetap mencintaimu. Wulan adikku." Kepala Wulandari terkulai. Wulandari hanya tinggal jasad kasar belaka, jasad kasar yang ditancapi pedang dan dilumuri darah. Angin dari luar bertiup lembut dan sejuk. Ombak putih bergulung teratur dan memecah di depan kaki Sanjaya. Butir-butir air mata berlelehan di pipi pemuda itu. Dia berlutut membaringkan tubuh Wulandari di pasir pantai, memeluk dan menangisinya. Dia tak tahu entah berapa lama dia berada dalam keadaan seperti itu, sampai akhirnya satu tangan memegang bahunya. "Sobatku Sanjaya, Tuhan menghendaki segala sesuatunya berakhir sampai di sini, dan cara begini rupa. Tabahkan hatimu, kuatkan iman. Akan lebih baik jika kita mulai menggali tempat peristirahatan terakhir baik Wulandari." Sanjaya hanya menjawab dengan anggukan. Diangkatnya jenazah tunangannya itu, diikuti oleh Wiro, Suramanik, dan Jagat Kawung. Dia mendukung tubuh Wulandari ke bagian yang landai di bawah naungan batu karang. Di situ mereka mulai menggali kubur. Bila sang surya menggelincir ke barat, maka di pantai Teluk Segara Anakan kelihatan sebuah kuburan. 4 orang lelaki berdiri di sekeliling kuburan itu, tapi tanpa diketahui oleh 3 orang lainnya. Salah seorang dari mereka, yaitu Pendekar 212 Wiro Sableng, tahu-tahu sudah berkelebat lenyap dari tempat itu. Tamat. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.